Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Musrif atas kesempatan dan waktunya bagi kami Grup Sakinah yang akan belajar mentarkib Quran Surat Al-Baqarah ayat 38 dan 39. Kami dari Grup Sakinah terdiri dari saya sendiri, Putiri, sebagai moderator. Kemudian nanti yang membaca tarkib adalah Ibu Riani dan Bunda Muti. Kemudian yang akan merangkum adalah Bunda Lisma. Dan terakhir ditutup dengan doa oleh Ibu Emma. Baik, untuk kelancaran dan keberkahan belajar kita pada malam hari ini, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Riani untuk mentarkib ayat 38 surat Al-Baqarah. Mangga. Terima kasih Ibu Putiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Musrif dan teman-teman sekalian. Izin saya akan mentasrif surat Al-Baqarah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Selanjutnya, kulna kami beriman adalah fi'il madi wazan 7, dhamir nahnu merupakan fi'il fa'il. Di sini artinya kami beriman. Selanjutnya setelah kami beriman ini, kalimat sesudahnya akan menjadi maf'ulun qaul. Ihbitu, turunlah kalian, fi'il amr wazan 2, dhamir antum fi'il fa'il. Min dari haknya, min dari huruf jar, haknya dhamir mutasil majrur, jadi minha jar majrur yang merupakan hal pertama. Jami'an semuanya, mansub merupakan taukid antum dari dhamir mustatir ihbitu. Ini hal juga. Artinya ihbitu minha jami'an, turunlah kamu sekalian dari surga. Pak, kemudian huruf atop yang maktubnya adalah kalimat dari nomor 2 sampai nomor 5. Ima jika adalah huruf syarat, ya'tiyana fi'il mudhari mabni fathah wazan 2 dhamir huwa. Dhamir huwa naknya artinya benar-benar ini nun taukid sakilah. Kum kalian, dhamir mutakalim nasab merupakan maf'ul. Tadi punten. Ya'tiyana itu sebagai fi'il, kumnya kalian, dhamir mutakalim nasab sebagai maf'ul bi. Man artinya dari huruf jar, ini aku, dhamir mutasil majrur, jadi min dari. Mini merupakan jar majrur. Oke, ini lagi. Ini ya, min kelewat. Ya, tiana aku min dari huruf jar, ni aku dhamir mutasil majrur merupakan jar majrur, merupakan hal. Hudaya petunjuk marfu berstatus sebagai fa'il. Ini adalah kalimat syarat. Jadi imma ya'tiyana kum minni hudaya itu sebagai
kalimat syarat. Selanjutnya adalah sebagai jawab dari syarat. Fa maka huruf atof merupakan jawab min man barang siapa, huruf asyartu sebagai mubtada, tabi'a mengikuti, artinya mengikuti fi'il madi wazan 4 domir huwa itu merupakan fi'il fa'il. Haza huda petunjuk, mansub merupakan mudhof, ya artinya aku sebagai dhamir mutasil sebagai mudhof ilaih. Hudaya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih statusnya sebagai maf'ul bih. Jadi tabi'a hudaya itu sebagai khobar dari mubtada man. Ini adalah kalimat syarat. Jadi di dalam jawab syarat itu ada kalimat syarat lagi. Selanjutnya fa maka ini jawab syarat, la tidak, huruf nafiyah beramal seperti laisa, khaufun kekhawatiran, marfu isim la atau laisa itu berfungsi sebagai mubtada, ala atas, huruf jar hum mereka domir mutasil majrur, alaihim jar majrur ini sebagai khobar la, statusnya di nahwu sebagai khobar. Selanjutnya wa atof yang maktubnya itu mulai dari nomor 19 sampai nomor 22. La artinya tidak, huruf nafi, la nafiyah atau laisa, hum mereka domir muntasir rofa atau isim la yang berstatus sebagai mubtada. Yahzaun mereka bersedih hati sebagai fi'il mudhari wazan 1 domir hum. Ini merupakan khobar la. Jadi fi'il fa'ilnya statusnya sebagai khobar. Ini sebagai punten tulis mak digeser ke kiri sedikit. Sedikit kiri. Ya. Jadi di sini fala khaufun alaihim walahum yazanun itu merupakan jawab syarat dari syarat yang kedua yang berada di dalam jawab syarat yang utama. Selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan itu ya, diagram. Diagramnya seperti ini. Kulna sebagai fi'il fa'il dan kalimat selanjutnya sebagai maqulun qaul, ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu sebagai maqulun qaul, di mana maqulun qaul itu terdiri dari ihbitu minha jami'an. Ihbitu sebagai fi'il fa'il, minha jami'annya sebagai hal. Dilanjutkan dengan kalimat syarat fa imma ya'tiyanakum minni huda, di mana di dalam kalimat syarat yang utama ini ada fi'il yaitu ya'tiyana. Dilanjut dengan kum sebagai maf'ul, minni sebagai hal dan hudaya sebagai fa'il. Setelah syarat utama ada syarat jawab, kalimat jawab, di mana kalimat jawabnya itu mengandung syarat dan jawab juga. Nah, syarat di sini itu adalah kalimat paman tabi'ah hudaya, di mana tabi'ahnya man sebagai mubtada, tabi'ah hudaya sebagai khobar, di mana khobarnya itu terdiri dari tabi'ah fi'il fa'il, hudaya sebagai maf'ul.
Dilanjut dengan jawab dari syarat yang kedua ini adalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Khaufun sebagai mubtada, alaihim sebagai khobar. Wala hum ini sebagai mubtada, yahzaun sebagai khobar yang isinya adalah fi'il fa'il. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mangga silakan kalau misalnya Pak Musli atau teman-teman yang lain yang ingin mengomentari atau mengoreksi, silakan. Silakan, Ibu dan Bapak, silakan. Siapa yang memulai, silakan. Halo? Enggak Ya, ada. siap. Silakan. Izin mau menanyakan aja, Pak, itu di halaman nomor 98 apa 98 ya? Masalah hal itu, Pak, fiil fa'il hal, itu muhalnya kemana ya, Pak ya? Silakan, Bu. Yang nomor 89 fi'il Iya, fa'il. iya, itu kan itu hal-hal ya. dua dia, ya, hal-hal dua. Hal Apa? yang nomor 11-12 ya Pak ya. Iya, ya nomor Hal yang 8. nomor 11-12 ini hal ini. Hal nomor 34 dan 345 atau Ya semuanya, Pak, 345 itu, Pak. 3, 4, Kalau 5. 34 halnya itu dari ihbitu. Muhalnya di ihbitu. Itu berarti di nomor 2 ya. Iya, Itu nomor domirnya 2. yang halnya ke domirnya, Pak ya, Bu. Hal ke domir ya. untuk yang nomor Ya, berapa? semuanya iya. Yang nomor 5, Nomor 5 ke domir antum. Nah, nomor 5 itu jami'an itu hal ke mana sebagai itu? taukid dari anta yang ada di domir Antum. Antum. Antum ya. Antum, ya antum. Antum. Ya. Kalau nomor yang di atasnya 34 itu hal kemana juga, kemana, Bu? Oh, Bisa itu ya. nah itu minha itu bisa jadi Maf'ul bih. halnya ke atas kali ya. Itu kan maksudnya surga. Itu halnya ke fi'il. Minha. Ya. Teruskan. Hal di situ bisa bertindak sebagai maf'ul bih tidak, Bu ya? Sorry. Yang 34. Iya, maf'ul bih. Kalau menurut saya enggak, Pak. Karena kan ini bukan tujuan ya, turunlah kalian dari, bukan maksudnya bukan apa objeknya, bukan. Kalau Objeknya menurut saya, surga. karena kan ini turunlah ya, turunlah. Lah darinya. Turunlah itu kalau turun apa ya? Kalau turun kan lazim ya. Butuh itu kalau menurut saya butuh Untuk maf'ul bih. maf'ul Ya, bih. tapi kayaknya bukan. Mutaadi. Amar itu mutaadi kan juga Hanya di sini. hanya kayak sebelumnya surga maksudnya. Iya. Jadi minha itu cenderung ke maf'ul bih kalau menurut saya juga. Bih, terus nomor 5-nya jadi hal ke antum ya. Ya. 5 hal ke antum. Kalau jami'an ke antum. Pertanyaannya adalah turun, saya turun, ibu turun, bapak turun, itu perlu maf'ul atau enggak? Itu pertanyaan.
Kalau menurut Tidak. saya enggak, itu hanya Ya. apa ya, keterangan aja. Hmm. Kalau enggak, maka itu jadi hal. Iya. Ya. Tapi dia kan disambut oleh jar majrur, Pak. Ya, Jar majrur Tidak itu semua bukannya jar menjadikan dia majrur muta'addi ini, gitu. Pak. jar majrur itu bisa bisa sangat banyak jadi hal memang. Hanya sebagian yang menjadi maf'ul bih Enggak, ketika dibutuhkan oleh fi'il. enggak, dia menjadikan fiilnya jadi muta'addi, bukan begitu? Tidak semua. Jadi harus pakai jadi terjemahannya. Oh, gitu ya. Ya kan ini masih turun, tidak ada kan. Menurunkanlah. Turunin lah. Nah, gitu. Soalnya di sini ada sorganya itu, jadi dia turun dari sorga gitu kan. Turun Ya dari bisa sorga. jadi keterangan tempat tujuan gitu. Iya. Sudah 6. Iya gitu ya. Keterangan Darinya kan darinya itu dari sorga ya. Berarti ini apa ya? Minnya itu artinya apa Pak yang pelajaran kita sih? Muta'alik. Mutaliknya ke sana. Muta'alik aja gitu ya. Ya, sebagai hal aja, keterangan aja. Oke, Mangga, yang semacam lainnya. zorof. Mm-mm. Silakan ada lagi. Masih banyak hal, silakan. Peta itu grup kok apa namanya gambarnya gimana? Mubtada. Gambarnya maf'ul, Pak. Yang mana Pak? Yang itu di Ini. maf'ul yang di atas itu. Fi'il fa'il hal, tapi halnya ada 2 hal. Halnya cuma 1. Iya, maksudnya saya masukin aja 1 gitu Pak. Nggak apa-apa kalau mau yang kalau maupun nggak apa-apa. Fi'il fa'il ini kan di ininya Hal 1, hal 2 apa bagaimana? Maf'ul 1, hal 2. Kalau saya sih maf'ul bih wa sorry, habis itu hal. Sama juga, saya juga. Halnya itu kepada antum. Iya. Kalau saya ya, atau yang Iya. Yang mana Pak? Empat. Yang tadi yang Pak, tadi yang turun. Ibitu paling itu. atas tuh. Oh ibitu Ya, minha itu agak sulit jadi maf'ul bih. Ya. Karena kata turunnya itu tidak membutuhkan maf'ul. Gitu. Kan ini Pak siapa? Makna min itu kan ini minha ya. Makna min itu kan setidaknya ada berapa ya? Ada banyak arti. Ada juga yang sebagai zorfiyah gitu. Ada zorfiyah sama dengan fi kayak gitu ya. Artinya itu. Begitu. Nanti kan min itu ada ibtida, ada tabdiyah, ada apa? Liogoyah ya ada tujuan, ada apa. Nanti di banyak ayat itu berbeda-beda konteksnya meskipun sama itu min gitu kan. Tapi di bagannya kok jadi maf'ul, Bu? Yang mana sih? Tadi di bagan saya lihat maf'ul. Ini Ini fi'il fa'il. Makulun qaul. Terus yang maf'ul mananya nih. ya? Fi'il. Fi'il maf'ul hal. Fi'il. Oh ini. Oh ini salah ini berarti. Yang mana? Yang mana sih? Ini kan fi'il. Fi'il. Setelah maf'ul kan? Fa'il ya. Maf'ul betul. Betul. Itu nomor 2 itu. Baris berikutnya itu Pak, halnya kurang Maksudnya itu baris di kurang atas satu itu lagi. sudah benar itu. Ini Halnya kurang satu lagi kalau kalimat lagi. Halnya kurang satu maksudnya Oh, gitu. halnya kurang 1. Yang di Yang di sini depan, kurang iya. satu. Bukan di situ, bukan di Kanan. situ. Hal Yang itu di kanan. yang di kanan. Yang ini. Itu halnya Nah. satu hal dua. Oh, di sini teh harus adanya 2 gitu kan maunya gitu ya. Iya. Halnya di Iya. sini ada 2 gitu.
Iya. Oh, kalau saya Iya. disatuin gitu, Pak. Mm. Oh, kecil banget sih Jadi soalnya. jadi nggak pusing maksudnya gitu ya, Pak ya. Nah, Heeh. gitu aja ya. Iya. Heeh. Tulisin 1 dan 2 boleh semua. Ini hal 1, hal 2 gitu aja. Makanya tadi saya masukin hal aja gitu kan. Oke. Nggak ada lagi? Secara umum sama sih. Nah, Ini lurus ke Mama. Iya. terus, Hmm. ayo kita Oke, tulis. kita lanjut ke yang 2 berikutnya kalau ini tidak ada. Silakan. Bu Muti. Silakan Bunda Muti. Ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 39 ya. 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 Atur nuhun Bu Putiri. Insya Allah kita dari grup Sakinah. Sebetulnya di ayat 39 ini ada 2 pengerjaan. Nanti mungkin jadi bahan diskusi juga di ayat 39 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa artinya dan di sorobnya merupakan huruf waw atop dan di nahunya tidak punya kedudukan. Alladina orang-orang yang merupakan isim mausul pasti memerlukan silah. Di sini kafaru merupakan silahnya. Kafaru di sini artinya mereka kafir, merupakan fi'il madi, domir mutasil, domir hum, wajannya 3, fa'ala. Di kosakata ada di halaman 840, nomor 32. Di nahwunya kafaru ini sebagai fi'il fa'il. Wa artinya dan merupakan huruf atop atau kata sambung. Kadzabu mereka mendustakan. Fi'il madi domir mutasil, domirnya hum, wajannya wajan 13, kadzaba jadi fa'ala. Di nahunya sebagai fi'il fa'il. Bi ayati ini merupakan huruf zer majrur, artinya bi ayati ini dengan ayat-ayat. Nah di sini artinya kami, di sorobnya ini domir mutasil mudhof ilaih. Ayatina ini mudhof ilaih. Bi ayatina berarti jar majrur, ayatina mudhof ilaih. Tadi aladina merupakan isim mausul, memerlukan silah mausul, yaitu kafaru wa kadzabu bi ayatina bi ayatina merupakan itu silah mausul. Di nahunya itu sebagai mubtada. Ulaika artinya mereka itu merupakan isim isyarah, dalam itu pasti memerlukan musar ilaih. Di nahunya ulaika ini sebagai mubtada. Ashabu artinya para penghuni, isim merupakan ini musar ilaihnya. Dan ashabu ini mudhof karena ada annar. Ashabun nar ini mudhof ilaih. Ulaika ashabun nar itu merupakan isim isyarah musar ilaih. Di nahunya ulaika itu mubtada, ashabun nar itu khobar dari ulaika. Dan juga ini di nahunya sebagai khobar. Nah ini di grup kami
ada ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ini bisa jadi khobar, tapi ada apa ya? Kemarin tuh sampai di ulaika ashabun nar ini khobar sampai di situ. Pengerjaan yang kedua, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun itu khobarnya sampai bawah. Hum fiha khalidun, humnya mereka isim domir merupakan rofa, di nahunya mubtada. Fiha itu merupakan jar majrur, di nahunya hal ke 15 ke khalidun. Khaliduna, orang-orang yang kekal. Isim marfu, jamak mudakar salim, rofa. Di nahunya sebagai khobar. Nah ini Bu Lisma punten yang pengerjaan kita yang kedua ini. Yang pertama dulu deh Bu Lisma. Yang khobarnya ke Aladina itu. Khobarnya ke Aladina. Ya. Ke bagan dulu itu. aja ya. Iya, boleh. Ke bagan dulu nanti Ada kita. dua ya Bu Lisma. Ya, nanti kita diskusi. Ada dua ya Bu Lisma. Iya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina itu merupakan mubtada, punya anak. Kafaru itu fi'il fa'il. Kadzabu bi ayatina anak sebentar. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina itu mubtada, mempunyai anak fi'il fa'il dari kafaru. Kadzabu merupakan fi'il fa'il, bi ayatina maf'ul bih ghairu munsorih. Ulaika ashabun nar itu khobar, mempunyai anak, mubtada dan khobar. Ulaika ini sebagai mubtada ya. Iya. Ashabun nar sebagai khobar. Hum fiha khalidun, hal yang pertama ke aladzina mempunyai anak, hum mubtada, fiha sebagai hal, khaliduna sebagai khobar. Yang keduanya mungkin Bu Lisma seperti yang tadi, cuman bedanya di khobar ya. Khobarnya bisa dari ulaika ashabun nari hum fiha khalidun sebagai pihak ya. Mempunyai anak, ulaika mubtada, ashabun nar itu khobar ya. Terus punya anak yang hum fiha khaliduna itu hal ke ashabun nar atau ulaika. Itu nanti menjadi bahan diskusi ya. Nanti ada dua ini. Anak dari hal itu ya, mubtada, humnya mubtada, fihanya hal, khaliduna sebagai khobar. Mungkin itu Bu Lisma ya, udah selesai. Mangga Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak, ada yang tidak sama dengan kami dari grup Sakinah, mangga. Ya, silakan. Jadi mungkin tadi pendapat Bu Muti itu kan ada dua. Jadi ini nih, hum fiha khalidun itu kan menerangkan mereka di dalamnya itu kekal itu ya. Bisa halnya itu ke aladina. Jadi khobarnya sampai sini ya. Misalkan ini kedua ya. Ini apa? Nah, ini halnya gitu. Hal yang berarti yang ini nanti masuk ke sini jadi ke kuning, yang ini hal. Nah, ini jadi hijau. Ini halnya nanti hal ke aladina. Tapi yang kedua juga bisa hum fiha khaliduna itu adalah halnya ke ashabun nar gitu, ke yang dekat, sehingga gambarnya menjadi begini gitu. Jadi bisa aja karena memang masuk juga kan mereka di dalamnya kekal itu siapa, yaitu tadi aladina kafaru bi ayatina gitu, atau
Ashabun narnya juga bisa gitu. Maksud Bu Muti mungkin begitu. Pertanyaannya Bu Risma, nomor 9 sampai 15 itu kalimat sempurna. 9 sampai 15. Iya, Ya, terus di atas ada kalimat sempurna juga dari nah, 3 iya. sampai 8. Hubungannya apa? Ini khobar mubtada. Khobar Mubtada ini Mubtada mubtada, khobar. ini khobar. setelah Udah kan itu? Aladina, nah ini masalahnya. Setelah Aladina, kafaru itu sudah jadi khobar. Hmm? Aladina itu mubtada. Ya, Kafaru, Usul silah. kadzabu itu sudah kan khobar. silah, Pak. Kalau Iya, Usul silah silah. itulah mahalalaha. ya silahnya kan begini. Contohnya misalnya isyarah. Isyarah musar ilaih itu boleh juga menjadi isyarah musar ilaih yang tidak mahalalaha minal. Bisa juga dia menjadi mubtada dan khobar. Sekarang di sini ketika apa tadi? Tadi yang kita bicarakan mana? Nah, itu. Kafaru. Mengusul silah. Alladzina kafaru. Mm-mm. Alladzina kafaru bi ayatina. Mm-mm. Jadi kalau menurut saya Pak, Mm-mm. alladzina kafaru bi ayatina, Allah kan mubtada. Kafaru bi ayatina itu jadi silahnya dia Pak, silahnya alladzi. Iya, Kalau dia silahnya silahnya. alladzi kan ada kaidahnya la mahal amilal iqlab jadi mubtada juga gitu Pak. Jadi Jadi Kan kelanjutan dari begitu. mubtada itu gitu. berarti Kelanjutan dari mubtada itu. berarti berikutnya butuh khobar kan gitu. Iya, khobarnya ini. Iya, khobarnya di bawah. Khobarnya Khobarnya si ulaika. ulaika. Ya. Ulaika. Khobarnya Jadi ulaika ashabun nar itu khobarnya Pak. Oke. betul. Oke. Jadi maksudnya gini, kan ketika mausul silah itu kan mausul silah itu dia itu adalah bayinatul kalam ya. Mm-mm. Artinya bukan kalimat lengkap, artinya bukan kalimat tam ya. Jadi tidak bisa menjadi mubtada khobar. Kalau mubtada khobar kan itu udah jadi kalimat sempurna. Sedangkan alladzina kafaru bi ayatina itu adalah kalimat belum lengkap gitu, belum lengkap. Jadi si kafaru wa kadzabu bi ayatina itu adalah cantolan dari alladzina gitu. Silah Itu kan mausul. kaidahnya begitu ya. Jadi Iya, bedanya kalimat lengkap, kalimat tam dengan bainatul kalam itu kan seperti kalimat gitu, tetapi memang tidak lengkap. Jadi kalau mubtada terdiri dari mubtada khobar berarti itu udah kalimat lengkap gitu. Oke. Silahkan. Berikutnya Jadi yang berikut. silahkan. Jadi yang berikutnya ini kan ulaika ashabun nar ini khobar jelas lah ya. Ya, Tapi dia punya dua khobar nih harusnya ini. Hum fiha khalidun juga jadi khobar gitu. Ya. Karena apa? Karena dia nggak ada hubungan ini. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun itu kan nggak ada hubungan sebenarnya. hubungan. Tapi dia Pak, bisa hubungan gini Pak, secara gini. jumlah gitu. Kalau mau menurut ini kaidah ya gini, ashabun nar itu kan mudhof ilaih ya. Berarti dia Ya. makrifat ya. Ya. Makrifat berarti kalimat setelah makrifat itu adalah hal kan? Oh iya, bisa juga ditafsirkan hal bisa juga. Tapi ditafsirkan khobar juga bisa sebenarnya. Ya bisa. Jadi kalau Ya bisa. ini kan Iya, khobarnya iya. disatukan. Iya, Kalau betul. saya ya ashabun Bisa, nar bisa. itu khobarnya khobar 1, kemudian hum fi khalidun khobar 2. Ya Bisa. kan? Kemudian di sini humnya kan ada mubtada ini. Nah, kemudian ada khobarnya juga harusnya. Mubtada ini. Khobarnya itu yang panjang ini. Yang hal ini. Tapi jangan hanya dari fiha khalidun. Sedangkan fiha hal, sedangkan khalidunnya adalah khobar. Tapi fiha khalidun ini jadi khobar dari mubtada, dari hum gitu. Berarti kalau dari Pak Fauzi kan seakan-akan dua khobar. Yang pertama ulaika ashabun Dua nar, khobar, betul, dua khobar. kemudian hum Iya. fiha khalidun. Tapi masalahnya Iya, kalau betul. sekiranya khobar 1 dihilangkan, jadi yang ada adalah khobar kedua, maka bermasalah fihanya jadinya, ya kan? Hum fiha khalidun, nggak nyambung kemana-mana. Itu menurut saya. Jadi
yang ada sekarang menurut saya ada lebih baik ya menurut saya ya. Ulaika ashabun nar itu jelas apa namanya khobar dari Khobar. alladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ya kan. Iya. Nah, kemudian hum fiha khalidun ini pilihannya dia bisa menjadi apa hal daripada alladzina kafaru wa Benar kazzabu. boleh. Aladina. Iya. Ke Aladina boleh itu. Jadi makanya tadi ada dua versi. Bisa juga dia menjadi hal pada ulaika ashabun nar tadi. Ulaika hum ashabun nar. Iya, gitu. Bisa dua pilihan kalau ya seperti Bu Risma lah tadi. Muhammad, gimana kita Jadi saya ngambilnya yang terdekat. Ulangi maksudnya gimana? Ada ulaika ashabun nar terus dijadikan? Ya, ulaika ashabun nar. Tadi kan ulaika ashabun nar sendiri kan sebenarnya kalimat sempurna ya. Ya, Mubtada khabar. Tetapi ya. dia dihubungkan dengan di atas wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina itu sampai di situ itu adalah mubtada tadi kan. Dia butuh khabar. Khabarnya adalah ulaika yang diteruskan ulaika ashabun nar itu. Sebetulnya sampai di situ kan udah selesai. Ya kan? Sampai di situ. Nah, kemudian dilanjutin lagi hum fiha khalidun sebagai keterangan tambahan tentang penghuni neraka itu yang kekal mereka di dalamnya. Ya, tadi versi yang pertama itu. Tadi Bu Muti. Jadi bisa ini sampai sini, gini kan? Ini sampai sini, gitu ya. Nah, yang ini, yang ini dia menjadi hal, gitu kan? Halnya ke Aladi, boleh kan? Boleh, ya. Dengan konsekuensi berarti ketika ini warnanya kuning, berarti ini kan tidak ada nih. Misalkan, ini berarti warnanya hijau. Iya. Semua gitu. Kalau halnya ini dia menerangkan tentang alazina, yaitu mereka di dalamnya kekal itu siapa? Yaitu orang-orang yang kafir tadi yang didustakan. Nah, tetapi kalau misalkan saya ngambilnya halnya itu ke yang terdekat dengan dengan kaidah bahwa di sini ada ashabun nar itu mudhof ilaih ya. Dia sebagai menjadi makrifat kan. Nah, ini ada kalimat makrifat kalimat sempurna setelah di sini ada kalimat yang ma'rifat itu saya masukkan ke hal, jadi halnya ini hal yang terdekat kalau saya, makanya tadi ke jadi versi yang kedua gitu, sehingga khobar itu adalah 9 sampai 15 kan begitu maksud Ibu kan? Iya begitu. Jadi tadi ada dua versi kata Bu Muti itu gitu. Oke. 12, 13, 14, 15 sebuah kalimat sempurna yang menjadi hal karena menerangkan yang di atas ya. Jadi itu jadi hal. Makanya dia jadi hijau terhadap mubtada khobar yang ulaika ashabun nar. Tapi itu adalah bagian dari khobar terhadap tadi mubtada yang berupa mausul sila. Ya, Aladina dan seterusnya gitu. Sebetulnya di sini ada versi lain yaitu ulaika itu biasanya dia itu menjadi badal tetapi agak terlalu dalam. Cukup begini aja lah, cukup jadi khobar gitu aja. Dan badal. Tapi ada satu lagi poin yang lebih dalam lagi bahwa ini sedang waladina dan seterusnya itu maktub. Iya. Waknya itu wa'ato. Kalimat ya. Nah, jadi itu maktub ke yang di atas, ke syarat juga. Jadi di kanannya, di sebelah kanan kuning itu adalah jadi jawab. Sepanjang ini tuh jawab. Karena dia adalah juga jawab sama dengan jawab merah yang di atas. Berarti ini juga makul kaul yang nyambung ke atas. Tuh, itu advance-nya. Tapi kalau mau dipotong segini boleh aja. Sampai di sini boleh. Tetapi kalau mau advance, ini kalimat 39 itu adalah jawab juga seperti di 38. Jawab. Sehingga makul kaul yang di atas itu nyambung sampai ke sini. Gitu ya. Wawunya di sini bukan istiqnaf tapi ini adalah waw atof.
Jadi kalimatnya semua nyambung sampai di sini, sampai di bawah. Gitu. Bagus, Ibu Lisma, Ibu Muti, Ibu Putiri. Ini 3 orang yang kerja atau berapa orang? Semuanya. Semuanya. Semuanya, Pak. Alhamdulillah. Oke. Baik, maka gambarnya menjadi punya alternatif. Saya akan tunjukkan alternatifnya, tidak sesederhana ini. Saya Oke? stop share. Nggak usah juga bisa. Oh, iya. Silahkan kalau mau di software juga boleh. Kelihatan nggak? Di layar ada? Belum, Pak. Belum. Udah kok. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum muncul, Pak. Ada Belum muncul. foto-fotonya. Ada foto. Foto Bu Emma. Ada, Pak? Ada. Sudah ada. Udah. Dua. Nah, Jadi tadi pertanyaan saya itu adalah pertama dari kulna kami telah berkata atau kami berfirman, turunlah kalian darinya dalam hal ini dari surga semuanya. Tadi sudah dibahas bahwa ini halnya adalah ke antum yang ihbitu, ya. Di sini sebut, sedangkan yang di atas itu halnya kepada kalimat yang di atas, pada fiil fa'il turunlah. Muncullah di sini ada ima sebagai huruf syarat, sehingga ini ada syarat 1. Tadi disebut yakti, sudah benar juga. Di sini ada jar majrur yang nanti menjadi halnya adalah ke bagian ke bawah, ya. Ke bawah di sini minni hudan, ya, petunjuk dari aku. Jadi ini nyambungnya ke situ sehingga halnya ke 13. Ini sudah betul juga. Ini sebagai syarat sampai di sini clear. Baru kemudian fiil fa'il ini yang kulna itu ada maf'ulul qaul warna kuning sehingga ini warnanya hijau. Oke, ini nyambung terus si maf'ulul qaul. Tapi kemudian fa ini adalah fa jawab, maka muncullah fa ini. Man tadi adalah yang asalnya mausul itu sekarang jadi huruf syarat, ya, huruf syarat, tapi dia boleh menjadi mubtada. Ya, makanya dia boleh menjadi mubtada karena asalnya adalah dari isim mausul. Jadi kalau isim boleh punya mubtada, dan kemudian khobarnya tadi adalah fi'il fa'il maf'ul bih. Sebetulnya kalimat ini adalah menjadi jawab asalnya dari yang atas, tetapi jawabnya ini tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena kalimat ini nyambung, karena si ini menjadi syarat yang kedua. Kalau syarat di atas 1, jawab 1 yang sini. Ini disebut syarat 2. Maka jawabannya fa yang ini, fa jawab adalah sebagai jawab kepada syarat yang ini. Makanya disebut syarat 2 dengan syarat 2 warnanya sama biru. Ininya sudah betul mubtada khobarnya, ininya juga sudah betul. Tadi ini hubungannya dalam maktub ke yang ini, ke 22, sehingga kalimatnya bisa digabung, begitu ya. Kalimatnya maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan juga tidak ada mereka bersedih hati. Jadi 2 ini adalah jawab. Jawab dari apa? Dari siapa yang mengikuti petunjukku. Nah, itu jawab dari situ. Tetapi siapa yang menjadi petunjuk itu adalah jawab juga dari ini, turunlah dari semuanya, darinya atau dari siapa? Dari asalnya dari surga, aku katakan begitu. Kemudian jika, nah kemudian jika tidak, atau ini sebagai huruf syarat atau ima, atau jika tidak, sungguh kalian tidak ada petunjuk dariku, atau di sini petunjuk dariku itu tidak akan datang kepada kalian, gitu ya. Kalau kemudian jika tidak kamu lakukan itu, maka sebetulnya petunjuk tidak datang kepadaku sebagai syarat 1.
Maka ini jawabnya adalah yang tadi, maka siapa yang mengikuti dan seterusnya petunjukku. Kemudian isyarat kedua, maka ketakutan kepada mereka tidak akan ada dan juga tidak akan bersedih hati. Sebetulnya ini nyambung dulu ke sini. Yang tadi itu dan kemudian di situ orang-orang yang kafir, di sini satu kalimat digabung dengan wawu atop yang di sini ada maktubnya tadi. Dan mereka kadzabu, mendustakan biayatina. Nah, kalau ini jelas mendustakan apa? Tapi tidak ditemukan fathah di sini nasab, maka biayatina bisa menjadi maf'ul biayatina. Mendustakan ayat-ayat kami. Begitu. Sampai di sini itu adalah mausul silah tadi yang saya tanyakan, jawabnya adalah alladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Terus ngapain si mubtada itu adalah mereka itu ulaika gitu ya. Sahabat-sahabat penghuni neraka gitu. Sampai di sini sebetulnya selesai, tapi kemudian dikasih penjelasan mereka di dalamnya akan menjadi orang-orang yang kekal atau mereka kekal di dalamnya, maka mubtada mereka kekalnya itu menjadi khobar, mereka orang-orang kekal di dalamnya. Sehingga halnya ini kepada yang 15 kepada bawah. Nah ini semua menjadi hal keterangan bagi siapa ini mereka yang kekal di dalamnya. Mereka itu sahabat-sahabat penghuni mereka terhadap si ulaika, terhadap si mereka itu. Jadi ini mubtada khobar ditambah keterangan tentang ini. Maka ini jadinya tadi hal. Jadi tadi ada yang... Warnanya, Pak? Warnanya ya biru karena ini mubtada khobar. Bukan ini. Ini kan hal. Ini yang mubtada hal ke-15 khobar. Ini kan warna merah. Kalau saya kok warnanya biru ya? Biru. Biru. Kenapa biru? Kan ini hal. Oh, Bapak mah karena ini ya. Dihubungkan dengan ayat yang pertama ya. Ada maf'ulun qaulnya. Oh iya. Karena tingkatannya berbeda, Ibu. Oh, tingkatannya berbeda, iya betul. Ibu tadi saya hijau, Ibu kuning. Iya betul. Saya biru. Beda satu tingkat ya. Saya biru, Ibu hijau. Saya merah, Ibu biru. Karena tidak ada maf'ulun qaul di kanan. Iya. Nah, di sini harus ada maf'ul, ini levelnya satu tingkat naik ya. Maf'ul qaul dan jawab, karena ini adalah harus ada ini. Kenapa jawab di sini kemana? Maktub kepada jawab 138 ayat 38 14 27 kepada mana? Kepada si jawab yang ini gitu. Maktubnya ke sini gitu ya. Ke jawab satu ini. Nah, oleh karena itu kalau gambarnya saya kira tadi sudah sama ya, fi'il fa'il hal 1 hal 2 ada syarat dan jawab, kemudian di sini ada mubtada, kemudian ada syarat dan jawab juga yang kedua begitu. Khobar ininya saya kira tidak ada perbedaan. Hanya di sini gambarnya sedikit berbeda warna karena tambahan ada maf'ul qaul dan jawab. Nah, sehingga ibu di sini pakai kuning, ibu di sini pakai hijau, ibu di sini pakai biru, begitu. Kalau saya tambah satu tingkat di atasnya ada maf'ul qaul yang masih kuning nyambung ke atas. Nah, itu berbeda lagi nanti di sini. Ini menjadi titik-titik. Kenapa? Karena wawunya wawu atop. Wawu ini adalah atop sehingga ini titik-titik. Bukankah? Ini kalimat yang panjang ini adalah nyambung kepada kalimat yang ini. Di sini pun tidak garis tegas. Di sini pun titik-titik begitu. Karena ini ternyata nyambung ini. Karena ini kami berfirman itu sampai ke sini. Sampai ke sini. Sampai ke sini. Kami berfirman itu sampai ke sini semuanya, gitu ya. Nah, ini makanya 38 sama 39 itu digabung hari ini karena memang dia adalah nyambung, begitu. Silakan kalau ada pendapat lain dari sahabat-sahabat sekalian. Kalau tidak ada, saya persilakan ke Bu Lisma lagi. Mungkin saya ingin diskusi. Silakan. Silakan Pak. Pada ayat 38 ada fala khaufun alaihim. Di sini khaufun isim nakiroh ropa sebagai mubtada. Nah,
ini sebagai mubtada, padahal khaufun itu adalah nakiroh. Nah, apakah boleh? Boleh. Nah, apakah yang membolehkan? Karena ada musawig. Nah, yang kita Mustawigo. diskusikan apa musawigohnya? Nah, kok boleh ini khaufun menjadi mubtada? Mhm. Yang pertama, ini kalimat bersifat umum. Nah, kalimat ini bersifat umum. Nah, Ya. karena kalau yang bersifat khusus tidak boleh mubtada menggunakan nakiroh. Contohnya begini, kan mubtada itu mahkum alih, mubtada itu ada yang dihukumi. Jika kita mengatakan misalnya rojulun qaidun, laki-laki adalah orang yang duduk. Nah, laki-laki adalah duduk. Kira-kira kalimat tersebut dapat dipahami tidak mubtada dengan nakiroh? Tidak. Tentunya tidak dapat dipahami. Laki-laki yang mana yang duduk? Nah, makanya tidak boleh mubtada dengan isim dengan nakiroh. Tetapi jika mengungkapkan kalimat yang bersifat umum boleh mubtada dengan nakiroh. Contohnya begini. Rojulun aqwa minim ro'atin. Lelaki lebih kuat daripada perempuan. Nah, itu kaidah bersifat umum. Nah, kalaupun kita mengatakan misalnya lelaki yang mana, oh itu galibnya, pada galibnya lelaki itu lebih kuat daripada perempuan. Nah, makanya pada musawigoh seperti itu boleh mubtada berupa isim nakiroh ketika membicarakan perkara yang sifatnya umum. Nah, Ya, betul. sedangkan di sini, nah, khaufun alaihim, nah, takut yang mana? Pokoknya takut Iya, bersifat umum. betul. Pokoknya di akhirat mereka tidak ada ketakutan. Dan juga musawignya karena didahului dengan la nafi. Nah, ketika didahului dengan la nafi, boleh mubtada berupa isim nakiroh. Nah, adapun di sini, nah, secara tarkib, nah, boleh kita menggunakan la hijajiyah. Kalau kita la hijajiyah berarti tak malu amala laisa. Nah, Ya. berarti khaufun sebagai isim la ropa, sedangkan alaihim sebagai khobar la itu nasob. Karena tak malu amala laisa. Sedangkan jika kita menggunakan lugat Banu Tamim, maka kita cukup khaufun sebagai mubtada, alaihim sebagai khobar itu ropa. Karena kita menggunakan lugat hijajiyin, la di sini muhmal, artinya tidak beramal. Nah, sedangkan yang digunakan di sini berarti la Banu Tamim, menggunakan la Banu Tamim berarti khaufun sebagai mubtada, alaihim jar majrur sebagai khobarnya, keduanya pada posisi ropa. Nah, itu tambahan dari saya mengapa khaufun boleh menjadi mubtada karena ada musawigohnya. Sekian, Mohon Pak terima Hatta. kasih, mangga. Pertanyaannya, apabila kita menggunakan la sebagai seperti nasobar Laisa. itu di kanannya boleh nggak sebagai nafi? Boleh. Artinya Karena nafi Yang mana kan. di ini nih nomor 20. Apabila nomor 20? kesimpulannya haufunnya sebagai nasob, alaihimnya itu nanti sebagai Tidak ada Ropa, khaufun itu Pak. ropa, Ropa, Pak. Pak. Ra Ropa, hijajah karena itu kan khaufun laisa. ropa, nasobnya alaihim. Oh, Alaihim Nah, nasob. Ya. berarti Kalau nasob menggunakan karena la kan hijajiyah. sama dengan laisa, Pak. Kana sama dengan Ya. kana. berarti Tetapi satu kan kita sekarang ya. kanal laisa dengan la menjadi rofa unasoba, gitu kan? Iya, betul. Iya. Nah, ketika itu pertanyaan saya itu la-nya di kanannya tetap sebagai nafi atau sebagai Nafi. Sebagai huruf nafi. Huruf sebagai nafi nafi? karena Sebagai huruf. meniadakan Berarti sebagai huruf nafi. Nah, tapi fungsinya. jika kita menggunakan hijajiyah berarti laknat tamalu amalisa tetap tapi berfungsi sebagai nafi juga. Tetapi kalau kita bertolak kepada menggunakan kaidah Banu Tamim, nah itu muhmal. Artinya tidak beramal menasabkan kepada khobarnya, tetapi tetap menjadi nafi. Secara nafi tetap nafi, kedua-duanya nafi. Oke. Hanya saja perbedaan dalam masalah menasabkan kepada khobarnya. Nah, sedangkan yang kita gunakan berarti la Banu Tamim, menggunakan lugat Banu Tamim. Jadi Kalau khobarnya saya yang tetap tadi, ropa. Pak, yang ada laisanya. Iya. Kalau itu pakai metode 1 atau metode 2, tetap aja la-nya adalah sebagai huruf nafi, haufunnya sebagai rofa, alaihimnya itu Iya. nanti sebagai khobar, kan tidak berubah ya? Iya, Iya, tidak. tidak berubah.
Ya Ya, berubah ya. hanya Ya saja saya menambahkan mengapa khaufun isim nakiroh boleh Nah, menjadi mubtada karena ada musawigoh itu. musawigot ya. sebagai musawigot Nah, saya ya. Ya, karena tidak ya, berpikiran ke sana, Pak Hatta. Saya iya. tidak berpikiran ke itu musawigot, padahal benar ya itu karena nakiroh ya, mubtada yang nakiroh. Iya, Tapi saya tadi mubtada kiroh. berpegang kepada yang la itu dia beramal seperti laisa, seperti kana. Makanya langsung Iya, aja dia masukin ke iya. mubtada Ya, gitu. kalau seperti Ibu Lisma saya tidak akan berkomentar karena itu sebagai isim la dan sebagai khobar la. Karena ini menggunakan kaidah Banu Tamim, nah khaufun Hmm. sebagai mubtada, sedangkan jar majrur sebagai khobarnya, ya makanya Oh, iya, saya musawigot. tambahkan, ya saya tambahkan bahwa ini ada musawigoh sehingga ya. Ya. Oke, berarti sama dengan Kalau buku. isim la mestinya khaufa, bukan? Kenapa? Kenapa, Pak? Itu la nafiatun lil jinsin na Iya. ya la yang menapik yang menasabkan Iya. kepada isim itu Beda la lagi itu. nafiatun lil jinsi tak malu Nggak amala boleh inna yang tanwin itu beramal mah, Pak. seperti amalnya inna, seperti la rojula La fiddari. roiba. Nah, kalau kita mengatakan la rojula fiddari, nah Hmm. tidak Itu ada kan. seorang lelaki di rumah. Nah, jika kita mengatakan 2 orang mah ada, 3 orang mah ada, tidak bisa. Karena kita mengatakan la rojula fiddari. Jangankan 3, 4, atau 5, 1 pun tidak ada. Nah, kita mengatakannya la rojula fiddari. La nafiatun lil jinsi. Semua jenis tidak ada. Nah, kalau kita mengatakan la rojulun fiddari, nah, kemungkinannya ada 2. Apakah yang tidak ada itu hanya seorang? Banyak mah ada. Tidak ada soteh gitu mungsa orang kalau sendiri nggak ada, tetapi yang ini gerombolan laki-laki banyak ada. Nah, itu namanya la nafiatun lil wahdah tak malu amala laisa, itu namanya. Kalau ini kan sudah jelas dia bertanwin. Iya. Jadi Iya. nggak bisa Tanwinnya. kemudian dimasukkan sebagai pilihannya ada ke mafia jinsi itu nggak bisa. Oke. Iya. Terima kasih Pak Hatta tambahannya. Untuk yang belum mengerti tentang musawigot ada di buku halaman lupa ini. Bu Di Lisma mubtada khobar di Mubtada Khobar di ya. pekan 30. Mubtada khobar itu 30 di ya, pekan 30. silakan buka kembali Ya, ya. pekan 30. Ya. Ya. Makasih Pak Hatta. Silakan berikutnya saya kembalikan ke Ibu Lisma ya tadi. Bu Putri. Nggak, Bu Baik, Putri. terima kasih Pak Bangga, Musrif. silakan. Untuk selanjutnya adalah rangkuman yang akan dibahas oleh Bunda Lisma. Silakan Bunda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mencoba untuk merangkum di ayat 38 ini masih menjelaskan tentang ceritanya kisahnya Nabi Adam ya, Nabi Adam yang oleh Allah diberikan diberikan jaminan memberikan pilihan ya ketika Allah berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar kamu datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini adalah usul ada syarat. Nah, ini jaminan Allah kepada Nabi Adam ya. Dan dalam arti ini juga berlaku kepada kita, yang mana barang siapa yang benar-benar datang petunjukku kepadamu dan mengikuti petunjuk itu, maka tidak akan ada rasa takut dan tidak ada bersedih hati. Nah, saya akan sedikit tadi menyinggung tentang khaufun di situ. Khaufunnya berbentuk nakiroh ya. Betul ya? Huda dulu ya, huda dulu. Barang siapa yang mengikuti benar-benar datang petunjukku ya. Hudaya itu dia menggunakan nakiroh petunjukku. Nah, di sini petunjuk Allah itu bersifat umum ya, bisa berbentuk melalui Al-Quran misalkan ya, petunjuknya itu bisa didatangkannya diutusnya nabi-nabi. Nah, itu sebagai petunjuk dari Allah. Jadi memakai nakiroh di sini berarti umum ya. Kemudian jaminannya adalah tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati.
Nah, ini juga khaufun di sini juga takut ya. Takut di situ memakai kata nakiroh ya, sifatnya nakiroh. Ini berarti luas bahwa di sana nanti tidak akan rasa ada takut nanti di akhirat, takut diazab, takut dimasukkan ke neraka atau takut yang menjadikan dirinya takut dan itu dihilangkan karena udah ada jaminan dari Allah gitu. Kemudian mereka juga tidak bersedih hati. Di ayat 39-nya ini menerangkan kebalikannya. Barang siapa yang datang petunjukku kepadamu kemudian tidak mengikuti petunjukku, maka itu ada akibatnya mereka perasaannya juga takut, mereka juga pasti dalam keadaan yang tidak kondusif karena di akhiratnya udah tahu kemana gitu ya, pasti ke neraka gitu. Itulah yang dicirikan yang kelompok kedua ini, yaitu adapun orang-orang kafir yang tadi mendustakan ayat-ayat kami mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, di dua surat ini kita ambil kesimpulan bahwa eh, barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu petunjuk Allah ya, bisa melalui ayat-ayatnya, kauliyahnya, atau dengan petunjuk dari datangnya rasul-rasul gitu ya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia akan selamat. Barang siapa yang tidak mengikuti petunjukku, kata Allah, itu nanti akan diazab seperti diazabnya orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan perlindungan dan di takdirat kita untuk selalu mengikuti petunjuk Allah melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Mungkin itu ya. Mangga, Bu Nah, Putri. langsung ditutup, silakan. Baik, terima Doa. kasih Bunda Lisma. Terakhir akan ditutup dengan doa oleh Ibu Emma. Silakan Bu Emma. Terima kasih Mbak Putri. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, ahwan dan ikhwat billah. Ikhwat billah, malam ini kita menyelesaikan diskusi I'rabul Quran pekan ke-33. Jadi dalam majelis ilmu kelas Targhib Istiqomah ini yang insya Allah membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan izin saya mewakili grup Sakinah TKI membacakan doa untuk menutup diskusi malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman qawiyan wa qalban khashi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang kuat, dan hati yang khusyuk. Rabbi zidna ilman wa fahman wa hikmah. Ya Rabb, tambahkanlah kepada kami ilmu, pemahaman, dan kebijaksanaan. Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa an na'mala salihan tardah. Ya Rabb, bimbinglah kami agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan agar kami dapat mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Allahumma yassir lana wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami, jangan Kau persulit, dan sempurnakanlah bagi kami segala urusan dengan kebaikan. Allahumma aj'al ilmana nuran wa fi qulubina diya'an wa fi a'malina barakah. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami sebagai cahaya. Jadikan hati kami terang dan berkahilah amal perbuatan kami. Allahumma ja'al amalana khalisan liwajhika wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amal kami tulus karenamu dan jangan jadikan bagi siapapun bagian di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Maka terima kasih Terima kasih Pak semuanya.